Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Yak like dan subscribe sekarang juga. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Jenny menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan itu datang tiba-tiba, menghantam hatinya seperti palu besar. 3 tahun ia menjalani kisah cinta dengan seorang pria yang selama ini ia percayai sepenuh jiwa. Namun kenyataan pahit muncul di hadapannya. Kekasihnya itu ternyata telah menikah dengan wanita lain dan memiliki anak. Semua janji manis yang mereka ukir bersama selama ini hanyalah kebohongan. Ia merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Jenny duduk terpaku di sofa ruang tamu apartemennya di Oslo. Matanya berkaca-kaca menatap kosong ke dinding. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Setiap momen yang mereka lewati bersama kini berubah menjadi luka yang dalam. Bagaimana mungkin ia bisa percaya seseorang yang ternyata menyimpan rahasia sebesar itu? Ia merasa dikhianati, dijebak dalam dunia yang palsu. Perasaan sakit dan kecewa membungkus dirinya, membuat napasnya sesak. Beberapa kali temannya mencoba menghiburnya lewat telepon, mengajaknya berbicara dan memberi semangat. Namun Jenny merasa semua kata-kata itu tidak cukup menghapus kepedihan yang ia rasakan. Kamu harus kuat, Jenny. Hidup ini masih panjang. Jangan biarkan satu orang menghancurkan kebahagiaanmu, kata salah seorang temannya dengan suara lembut. Tapi hati Jenny tetap berat, susah untuk menerima kenyataan. Pada suatu malam saat hujan turun pelan di luar jendela, Jenny duduk sendiri di kamarnya. Matanya kosong memandang langit-langit, pikirannya kacau, dan hatinya hancur. Di tengah kekalutan itu, sebuah pesan masuk dari teman dekatnya, Lina. Jenny, coba kamu pergi liburan ke Bali. Mungkin suasana baru bisa membantumu menyembuhkan luka. Aku janji, kamu akan melihat sisi hidup yang berbeda di sana, tulis Lina. Jenny ragu, ia belum pernah sekalipun menginjakan kaki di Asia, apalagi di Indonesia. Namun, suara Lina yang penuh perhatian dan harapan itu membuatnya mulai berpikir. Mungkin memang sudah saatnya ia melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Hari-hari berikutnya penuh dengan pertimbangan. Jenny menyiapkan segala sesuatunya, paspor, tiket pesawat, dan sedikit barang bawaan. Meski hatinya penuh luka, ia bertekad untuk mencoba, mencari secercah kebahagiaan yang hilang di tempat yang asing. Perjalanan dari Oslo menuju Bali memakan waktu lama. Di pesawat, Jenny duduk menatap jendela, melihat awan putih yang bergulung-gulung di bawah. Ia mencoba menenangkan diri, berharap angin tropis Bali akan membawa angin segar ke dalam hidupnya. Namun pikirannya masih diliputi kegelisahan. Ia bertanya-tanya apakah keputusan ini tepat. Apakah ia benar-benar bisa menemukan ketenangan jauh dari rumah dan kenangan pahit itu? Setibanya di Bandara Ngurah Rai, udara hangat Bali langsung menyambutnya. Bau laut yang khas, suara desiran angin dan riuh rendah penduduk lokal yang ramah membuat Jenny terkejut. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah getaran halus dalam hati yang mengatakan, di sini mungkin kamu bisa mulai menyembuhkan diri. Setelah mengurus semua keperluan administrasi dan mengambil bagasi, Jenny menuju hotel yang telah dipesannya jauh-jauh hari. Hotel kecil namun nyaman di sebuah daerah yang tidak terlalu ramai, namun tetap dekat dengan pusat kota. Ia memasuki kamarnya dengan langkah lelah, melepaskan sepatu dan duduk di tepi tempat tidur. Pikiran tentang kekasihnya terus mengganggu, tapi kini ia berusaha mengalihkan dengan melihat pemandangan dari balkon. Laut biru yang luas membentang, dengan langit jingga senja yang mulai merona di cakrawala. Suasana itu membuatnya sedikit tenang, walaupun rasa sakit tetap meresap. Setelah beristirahat sejenak, Jenny memutuskan untuk berjalan kaki menjelajahi sekitar hotel. Bali berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Penduduknya sangat ramah, dengan senyum hangat yang menyapa setiap orang yang lewat. Ia merasa aneh, karena di rumah, ia jarang sekali mendapat sambutan yang begitu tulus dari orang asing. Jalan-jalan kecil penuh dengan toko-toko kecil, kafe, dan kios yang menjual kerajinan tangan unik. Aroma dupa dan bunga segar memenuhi udara, menambah kesan magis tempat ini.
Meski pemandangan alam begitu memukau, hati Jenny tak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Setiap kali ia melewati tempat yang indah, pikirannya malah tertuju pada kenangan pahit bersama kekasihnya. Ia merasakan campuran antara kagum dan sedih, seperti dua warna yang saling bertabrakan di dalam dadanya. Malam mulai merambat dan lampu-lampu kota mulai menyala. Jenny memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat hiburan yang direkomendasikan oleh staf hotel. Ia berharap suasana ramai dan musik yang menggema bisa mengusir kesedihan yang membelenggunya. Di sana, suara musik menghentak, lampu warna-warni menari mengikuti irama. Jenny mau mencoba untuk melupakan sejenak semuanya. Ia berjoget mengikuti alunan lagu, mencoba melepas beban yang mengikatnya. Ia memesan minuman dan terus minum, berharap mabuk bisa membuatnya lupa akan luka yang membekas. Namun, meskipun sudah mabuk berat, kesedihan itu tetap menyusup di sela-sela tawa dan dentuman musik. Jenny menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan gelas-gelas minuman yang terus ia telan. Hatinya masih kosong, dan pikirannya masih berputar dengan bayang-bayang pengkhianatan. Ketika malam hampir berakhir, Jenny memesan taksi online untuk kembali ke hotel. Meskipun tubuhnya lemah dan pikiran masih kacau, ia berusaha untuk tetap sadar dan memilih jalan pulang sendiri. Di sisi lain kota Aldo, seorang sopir taksi online Bali yang sederhana namun penuh tanggung jawab, sedang bersantai di dalam mobilnya. Notifikasi order masuk ke ponselnya. Aldo meluncur ke lokasi penumpang dengan cekatan. Ketika tiba, ia melihat seorang wanita muda yang tampak letih dan sedikit mabuk. Wanita itu adalah Jenny, yang kini menanti untuk diantar kembali ke hotelnya. Perjalanan pulang menjadi awal dari kisah baru yang akan mengubah hidup keduanya. Perjalanan dari tempat hiburan menuju hotel berjalan dalam keheningan. Jenny yang masih merasa lelah dan berat hati, duduk di kursi belakang mobil Aldo, dengan tatapan kosong menatap jendela. Lampu-lampu jalanan yang berkelip dan suara mesin mobil yang stabil menjadi satu-satunya teman dalam heningnya malam. Tak lama setelah jalanan mulai sepi, Aldo memecah keheningan dengan suara lembut. "Kamu terlihat capek sekali, Bu. Apakah sudah lama di Bali?" Tanyanya sopan. Jenny menghela napas panjang, kemudian mulai bercerita dengan suara yang pelan, seolah khawatir kata-katanya akan hilang di antara deru angin malam. "Saya baru datang, dan saya sedang melalui masa sulit. Kekasih saya ternyata berbohong selama ini. Dia sudah menikah dan punya anak. Saya merasa dikhianati dan sendirian," ucapnya sambil menahan suara yang hampir pecah. Mendengar itu, Aldo menatap kaca spion, melihat bayangan wajah Jenny yang terselubung kesedihan. "Maaf ya, Bu, itu pasti berat. Tapi kamu sudah berani datang jauh-jauh ke sini. Mungkin ini awal yang baik untuk menemukan kembali kebahagiaanmu," ujarnya dengan tulus. Jenny tersenyum tipis, terharu oleh kepedulian yang datang dari orang asing itu. Di tengah kegelisahan dan kesepiannya, Aldo menjadi sosok yang hangat dan membuatnya merasa dihargai. Sesampainya di hotel, Jenny membuka dompetnya dan menyerahkan uang pembayaran taksi kepada Aldo dengan nominal yang jauh lebih besar dari tarif biasa. "Ini untuk terima kasih sudah mengantarkan saya, dan juga aku sangat menghargai perhatianmu malam ini," kata Jenny sambil menatap Aldo. Aldo, yang terbiasa menjalankan tugasnya tanpa mengharap lebih, menolak dengan sopan. "Ini sudah menjadi bagian pekerjaan saya, Bu. Saya tidak bisa menerima lebih." Jenny menekan tangan Aldo sejenak, kemudian berterima kasih sekali lagi sebelum masuk ke dalam hotel. Aldo hanya bisa tersenyum kecil dan melambaikan tangan. Setelah Aldo kembali ke mobil, ia meraih jok belakang dan tanpa sengaja menemukan sebuah kalung yang terjatuh. Kalung itu sederhana, namun terlihat berharga dan memiliki liontin kecil yang tampak seperti simbol keluarga. "Sepertinya milik penumpang tadi," gumam Aldo dalam hati. Ia tahu betapa berartinya benda seperti itu, apalagi bagi seorang wanita yang tengah dalam kondisi sulit. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengembalikan kalung itu ke hotel besok pagi. Keesokan harinya, Aldo tiba lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di ruang tunggu hotel, menunggu Jenny turun. Sambil menunggu, ia merenungkan betapa hidup ini tak selalu mudah, dan terkadang sebuah pertemuan sederhana bisa memberi harapan baru. Sementara itu,
Jenny terbangun dengan kepala berat dan badan yang pegal. Mabuk malam sebelumnya masih membekas, tetapi bukan itu yang membuatnya panik. Saat mencoba mencari kalung kesayangan yang diwariskan oleh ibunya, ia terkejut karena benda itu hilang. Kalung itu bukan sekadar perhiasan biasa, ia adalah simbol kenangan dan kasih sayang ibunya yang sudah tiada. Hatinya terasa semakin hancur ketika sadar benda yang amat berharga itu lenyap. Dengan langkah tergesa-gesa, Jenny turun ke lobi hotel. Di sana, Aldo sudah menunggunya dengan kalung yang sama di tangan. "Ini kalungmu, Bu. Saya menemukannya di mobil kemarin," ucap Aldo sambil menyerahkan kalung itu. Mata Jenny membelalak dan air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. "Terima kasih banyak. Kamu tidak tahu betapa berharganya ini untuk saya," katanya dengan suara serak. Aldo tersenyum. "Saya senang bisa membantu. Kadang hal kecil seperti ini bisa membuat perbedaan besar." Setelah kejadian itu, Jenny mengajak Aldo untuk makan bersama di sebuah warung sederhana dekat hotel. Di meja makan, suasana menjadi lebih hangat dan cair. Jenny mulai membuka diri, menceritakan kehidupan Aldo yang sederhana, namun penuh perjuangan. Aldo bercerita tentang keluarganya, adik yang sedang sekolah, dan betapa ia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Ia sosok pria yang tangguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Mendengar cerita Aldo, Jenny merasa tersentuh. Di tengah kesedihan dan luka yang masih membekas, ia mulai merasakan kehangatan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, hatinya yang selama ini rapuh mulai terbuka. Hari-hari berikutnya, Jenny dan Aldo terus berkomunikasi. Mereka menghabiskan waktu bersama menikmati keindahan Bali, mulai dari pantai hingga tempat-tempat budaya yang memukau. Meski Jenny masih menyimpan luka lama, kebersamaan dengan Aldo memberikan semangat baru. Di balik senyum dan tawa, benih-benih perasaan mulai tumbuh. Jenny merasakan kenyamanan yang selama ini hilang, seolah menemukan pengganti yang tepat untuk mengisi kekosongan hatinya. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus mereka lalui bersama, keputusan yang harus diambil, dan perasaan yang harus diakui. Matahari pagi menyinari lembut kamar hotel Jenny. Suara gemerisik daun palem yang tertiup angin membawa ketenangan yang berbeda dari hari-hari kelam yang baru saja ia lewati. Namun, hatinya masih belum sepenuhnya pulih. Luka pengkhianatan itu masih terasa menganga, walau perlahan mulai mereda. Setelah sarapan sederhana, Jenny mengajak Aldo untuk berjalan-jalan di sekitar pantai Kuta. Ombak yang menghantam pasir putih, suara burung camar dan semilir angin laut seakan membisikkan janji baru akan kebahagiaan. Mereka berjalan berdampingan, sesekali berbagi cerita dan tawa ringan. Jenny mulai terbuka soal kehidupannya, tentang bagaimana ia dulu seorang wanita penuh harapan yang jatuh cinta dan menganggap telah menemukan pasangan sehidup semati. Namun kenyataan pahit itu membuatnya hampir kehilangan arah. Aldo mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi, hanya memberi ruang agar Jenny bisa bebas berbicara. "Kamu sudah berani melangkah jauh dari semua itu, Jenny. Itu bukan hal yang mudah," ucapnya dengan suara penuh empati. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin erat. Aldo memperkenalkan Jenny pada beberapa teman dan keluarganya yang menyambut hangat kedatangan wanita asing ini. Jenny merasa diterima dan dihargai, sesuatu yang ia rindukan sejak lama. Pada suatu sore, mereka mengunjungi Pura Uluwatu, sebuah tempat sakral yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya yang menakjubkan. Berdiri di tepi tebing, melihat cakrawala berubah warna, Jenny merasa seolah sedang melepas beban yang selama ini membelenggunya. "Di sini aku merasa tenang, Aldo. Seperti ada kekuatan yang membimbingku untuk mulai percaya lagi," katanya lirih. Aldo tersenyum dan menggenggam tangan Jenny dengan lembut. "Kita semua berhak untuk bahagia. Kadang, hidup harus membawa kita ke tempat baru agar kita bisa menemukan apa yang sebenarnya kita cari." Malamnya, mereka makan malam di sebuah restoran tepi pantai. Suasana romantis yang jarang dirasakan Jenny membuat hatinya berdebar. Namun, ia masih merasa takut akan masa depan dan perasaannya sendiri. Beberapa kali ia bertanya dalam hati, apakah ia benar-benar siap membuka pintu hati untuk cinta baru? Atau ini hanya pelarian sementara dari luka lama?
Suatu malam saat mereka duduk di balkon hotel, Jenny mengumpulkan keberanian. Aldo, aku harus jujur. Aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda saat bersamamu. Rasanya aku ingin mencoba melangkah maju, tapi aku takut terluka lagi. Aldo menatap dalam matanya. Jenny, aku tidak bisa menjanjikan kesempurnaan, tapi aku bisa berjanji akan selalu ada untukmu. Dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Kata-kata itu membuat Jenny tersenyum hangat. Di balik luka yang dalam, benih cinta baru mulai tumbuh dengan kuat. Hari-hari berikutnya, Jenny semakin menikmati keindahan Bali, bukan hanya dari pemandangan alamnya, tapi juga dari kehangatan dan perhatian Aldo. Mereka menjelajahi pasar seni di Ubud, menonton pertunjukan tari tradisional, dan menikmati makanan khas yang menggugah selera. Setiap pengalaman itu menjadi terapi bagi hati Jenny yang dulu penuh luka. Ia mulai percaya bahwa hidup memang penuh kejutan, dan terkadang kebahagiaan datang dari arah yang tak terduga. Suatu sore, saat mereka duduk di sebuah kafe kecil, Jenny memandang Aldo dengan penuh harap. Aku ingin mengucapkan sesuatu, katanya sambil menarik napas dalam. Ya, apa itu? Tanya Aldo penasaran. Terima kasih telah menjadi cahaya di saat gelapku. Aku tahu aku masih punya banyak hal untuk disembuhkan, tapi aku ingin kamu tahu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari perjalanan itu. Aldo menggenggam tangan Jenny erat. Aku juga merasakan hal yang sama, Jenny. Mari kita jalani bersama, tanpa harus takut. Momen itu terasa magis, penuh kehangatan dan harapan. Jenny merasa bahwa liburan ini bukan hanya soal melarikan diri dari luka, tapi tentang menemukan jati diri dan cinta sejati yang selama ini ia cari. Namun, kebahagiaan itu juga membawa tantangan. Jenny harus mempersiapkan diri untuk kembali ke Norwegia, menghadapi kenyataan dan mungkin keputusan besar tentang masa depannya. Hari-hari di Bali terus berlalu dengan kehangatan yang perlahan mengisi hati Jenny. Namun, bayang-bayang masa lalu yang kelam tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam sebelum tidur, pikirannya melayang pada kekasih yang dulu menghancurkan kepercayaannya, dan pada hidup yang harus segera ia jalani kembali di Norwegia. Di sisi lain, Aldo merasa semakin dekat dengan Jenny. Setiap cerita, tawa, dan air mata yang mereka bagi membuatnya yakin bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Namun ia tahu, waktu mereka di Bali tak lama lagi. Suatu sore, mereka duduk di sebuah kafe kecil dekat pantai Sanur. Suasana hangat dan aroma kopi yang menenangkan membuat mereka bisa berbicara lebih jujur. Jenny memecah keheningan. Aldo, aku harus kembali ke Norwegia minggu depan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Aku takut kehilangan kamu, tapi aku juga takut untuk melangkah terlalu jauh. Aldo menatap matanya. Aku mengerti, Jenny. Keputusan ini tidak mudah, tapi aku percaya, apapun yang terjadi, yang penting kita jujur pada perasaan kita sendiri. Malam itu, saat mereka berjalan pulang di bawah langit yang bertabur bintang, Jenny merasa dilema. Di satu sisi, ia merindukan rumah dan kehidupan lamanya. Di sisi lain, hatinya mulai mencintai Aldo, sosok pria sederhana yang membuatnya merasa aman dan dihargai. Ketika tiba di hotel, mereka duduk di balkon sambil menikmati udara malam. Jenny menggenggam tangan Aldo erat. Aku tidak ingin kehilangan kamu, tapi aku juga takut masa lalu akan terus menghantuiku. Aldo mengusap lembut tangan Jenny. Kita bisa mencoba, walau sulit. Aku akan menunggumu, dan jika kamu memang ingin, kita bisa jalani semuanya bersama. Namun Jenny tahu tidak mudah. Hubungan jarak jauh bukan hal yang mudah, apalagi dengan latar belakang dan budaya yang berbeda. Ia harus memikirkan segala konsekuensi, termasuk bagaimana keluarga dan teman-temannya di Norwegia akan menerima. Hari-hari terakhir di Bali diisi dengan momen-momen berharga. Mereka mengunjungi pantai-pantai tersembunyi, menikmati sunset di Tanah Lot, dan berbagi tawa tanpa beban. Bali yang awalnya hanya menjadi pelarian bagi Jenny, kini menjadi tempat di mana hatinya belajar percaya lagi. Di malam terakhirnya, Jenny duduk di tepi pantai, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia menarik napas dalam, mencoba menguatkan hati untuk keputusan yang akan diambil. Keesokan harinya, saat sarapan, Jenny memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Aldo,
Aku ingin kamu tahu. Aku jatuh cinta padamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kembali ke Bali. Untuk kita. Aldo tersenyum penuh kebahagiaan. Aku juga mencintaimu, Jenny. Aku akan menunggumu di sini. Saat pesawat Jenny meninggalkan Bandara Ngurah Rai, keduanya tahu bahwa perjalanan baru telah dimulai. Meskipun penuh ketidakpastian, mereka siap menghadapi bersama. Jenny duduk di kursi pesawat, menatap jendela yang memantulkan cahaya senja dari langit Bali. Hatinya campur aduk, sedih harus meninggalkan Aldo, tetapi juga penuh semangat karena sebuah janji baru yang lahir dari pertemuan tak terduga ini. Setelah tiba di Oslo, rutinitas lama kembali menghantamnya. Pekerjaan, keluarga, teman-teman. Namun di tengah kesibukan itu, pikiran dan hatinya selalu tertuju pada Aldo. Pesan-pesan singkat dan panggilan video menjadi mainan saya yang cerita mereka, meski jarak dan waktu memisahkan. Beberapa minggu berlalu, dan setiap kali Jenny bercerita tentang Aldo kepada teman-temannya, ada cahaya berbeda di matanya, cahaya harapan dan kebahagiaan yang baru. Ia menyadari bahwa luka lama memang tak mudah hilang, tapi ia sudah menemukan kekuatan baru dari sosok pria sederhana yang penuh perhatian itu. Di Bali, Aldo menjalani hari-harinya dengan menunggu kabar dari Jenny. Ia tahu perjuangan yang harus mereka hadapi tidak mudah. Perbedaan budaya, jarak, dan kemungkinan rintangan lain. Tapi keyakinannya pada cinta mereka tak pernah goyah. Pada suatu hari, Jenny menerima tiket pesawat dari Aldo, disertai pesan yang membuat hatinya bergetar. Aku sudah menunggu lama untuk mengatakan ini. Bali selalu menantimu, dan aku juga. Kembalilah, bukan hanya untuk liburan, tapi untuk masa depan kita bersama. Dengan mata berkaca-kaca, Jenny membalas, "Aku akan datang, Aldo. Aku ingin kita membangun kisah ini bersama." Keesokan harinya, di Bandara Ngurah Rai, Aldo berdiri menunggu dengan setangkai bunga dan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Ketika Jenny keluar dari pintu kedatangan, pandangan mereka bertemu. Tanpa kata-kata, mereka saling berlari dan memeluk erat, seakan menghapus semua jarak dan waktu yang pernah memisahkan. Bali, yang dulu menjadi tempat pelarian Jenny, kini menjadi saksi cinta yang tumbuh dari kesedihan dan pengkhianatan menjadi harapan dan kebahagiaan. Bersama Aldo, Jenny menemukan bahwa luka hati bisa disembuhkan oleh kejujuran, pengertian, dan cinta yang tulus. Mereka tahu jalan ke depan tidak akan selalu mulus, tetapi bersama, mereka siap